Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan beberapa orang yang menolak azan yang biasa disiarkan di TV nasional diganti dengan running text, berhubung dengan acara misa yang disiarkan secara langsung melalui TV nasional. Berikut ini adalah isi dari penolakan mereka atas hal tersebut dalam sebuah pernyataan sikap. Saya bacakan beritanya dari suaranasional.com. Tolak pemberangusan syiar azan, misa paus hormati keyakinan dan akidah umat Islam Indonesia. 1. Katakanlah, Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. 4. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada hari Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, dimulai pukul 17 sampai dengan pukul 19 yang disiarkan secara langsung dan tidak terputus di seluruh televisi nasional, mengingat pula adanya surat dari Kemenkominfo agar syiar azan maghrib yang biasa disiarkan melalui televisi nasional ditiadakan dan cukup diganti dengan running text, maka kami TPUA bersama segenap tokoh, advokat, aktivis, ulama dan elemen pergerakan Islam, menyatakan: Pertama, gelaran Misa Kudus bersama Paus Fransiskus merupakan kegiatan ritual keagamaan yang memiliki dimensi syiar karena dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, terlebih lagi akan disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun TV nasional. Tindakan ini, termasuk dan terkategori tindakan intoleran, tidak menghormati local wisdom, kearifan lokal, karena dilakukan di ruang publik, disiarkan secara terbuka di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Acara semacam ini, dalam pandangan Islam adalah termasuk dan terkategori pendangkalan akidah Islam, karena tentunya berpotensi besar akan diakses dan ditonton oleh umat Islam. Padahal, dalam doktrin agama Islam yang berkaitan dengan akidah dan ibadah non-Muslim, berlaku kaidah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kedua, misi perdamaian yang diusung Paus Fransiskus justru kontradiktif dengan misa yang dilakukan secara intoleran dan arogan, karena dilakukan di ruang publik secara terbuka dan diglorifikasi melalui siaran media di tengah negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Semestinya, acara seperti ini cukup dilakukan di gereja dan tidak disiarkan secara terbuka. Karena acara semacam ini menggores luka ruang keberagaman dan keberagamaan umat Islam, sekaligus menjadi simbol tirani minoritas terhadap mayoritas. Ketiga, tindakan Kemenkominfo yang meminta syiar azan ditiadakan dan hanya diganti running text saat berlangsungnya siaran langsung misa paus, adalah tindakan pemberangusan syiar azan sekaligus melecehkan ajaran Islam. Syiar azan adalah syiar rutin berkala, yang tidak bisa diganggu dan dibatalkan oleh agenda insidental. Semestinya, kegiatan misa yang menyesuaikan dengan syiar azan. Keempat, kejadian seperti ini hanya terjadi di era rezim Jokowi. Rezim yang banyak mengeluarkan kebijakan anti-Islam, rezim yang tendensi negatif terhadap Islam, sekaligus rezim yang paling sering mendiskreditkan syiar dan ajaran Islam. Karena itu, kami menuntut agar misa Paus Fransiskus tidak disiarkan secara langsung dan syiar azan tetap dikumandangkan seperti biasa. Jangan sampai, ketegangan antar umat beragama justru terpantik oleh ibadah misa paus yang memiliki misi menjaga perdamaian dunia. Demikian pernyataan sikap disampaikan. Jakarta, tanggal 4 September tahun 2024. Tanda tangan, Prof. Dr. Egy Sujana, SH, MC Ketua Umum TPUA. Barusan kita mendengarkan pernyataan sikap mereka. Menurut saya perubahan azan maghrib dari suara ke running text bukan sebuah masalah besar. Kenapa? Karena yang menonton misa itu tentunya orang yang beragama Katolik, dan saudara Muslim tentunya tidak membuka TV. Jadi kalau Muslim tidak buka TV saat acara misa berlangsung,
Lalu untuk apa azan itu disiarkan pakai suara? Padahal faktanya setiap hari agama selain Islam mendengarkan suara azan dari TV nasional, kami tidak protes. Saya heran kenapa mereka ini sangat sensitif, sedikit-sedikit pelecehan. Jika dibandingkan dengan kedatangan Zakir Naik yang datang disambut oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, di mana dalam ceramahnya membicarakan kitab agama orang lain, kami orang Kristen biasa saja. Sementara Paus pemimpin tertinggi agama Katolik datang untuk bertemu dengan jemaatnya yang ada di Indonesia, dan pastinya isi khotbahnya tidak membicarakan agama lain atau kitab suci orang lain. Berikut ini adalah tanggapan Yusuf Kala. Yusuf Kala sarankan televisi tidak ganti azan dengan running text saat perayaan misa. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Yusuf Kala atau JK menyarankan stasiun TV untuk tetap menyiarkan azan bersamaan dengan laporan perayaan misa. Saran tersebut disampaikan menanggapi polemik tentang surat edaran Kominfo untuk mengganti siaran azan dengan running text. Jadi saya sarankan sebagai ketua DMI agar TV di samping terus melaporkan tentang misa juga ada tetap menyiarkan azan. Jadi layar dibagi dua dan hanya 5 menit azan maghrib, kata JK dalam siaran pers yang diterima Rabu tanggal 4 September 2024. JK menambahkan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak, tentu sangat mengutamakan toleransi. Wow, dengan adanya seruan panggilan azan umat Islam bersamaan perayaan misa umat Katolik, itu justru saling menghormati. Itulah yang paling indah antara kedua umat beragama. Solusi terbaik, saling menghargai dan saling toleransi, kata Wakil Presiden RAI ke-10 dan 12 tersebut. Dan seperti biasa, Bangkai tidak ketinggalan menyampaikan pendapatnya. Itu toleransi yang kebablasan. Anda tidak mengumandangkan azan ketika ada acara pope. Itu toleransi yang kebablasan. Toleransi yang kebablasan, bukan toleransi tanpa diskriminasi. Ketika orang Muslim tidak mengumandangkan azan, sekali lagi, ketika Muslimin tidak mengumandangkan azan pada saat acaranya pope, pada saat justru itu menunjukkan diskriminasi di dalam toleransi, ngerti? Ketika ada larangan untuk mengumandangkan azan pada saat acara kekatolikan pope, maka itu bentuk diskriminasi. Dan itu sebetulnya tidak diminta oleh Paus Fransiskus atau Papa Francesco. Ini asik ini. Sebarkan kepada para pejabat Muslim di Indonesia yang sok tahu dan ternyata toleransinya kebablasan. Padahal Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia tidak menolak hal tersebut dan mengatakan itu tidak melanggar syariah. Ya. Respon MUI, PBNU, dan Muhammadiyah soal azan di TV ganti running text saat misa Paus Fransiskus. Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik menghimbau stasiun TV mengganti siaran azan maghrib dengan running text atau teks berjalan saat perayaan misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis tanggal 5 September 2024. Himbauan itu disampaikan oleh Kemenak kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, melalui surat edaran. Himbauan itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dua organisasi keagamaan Islam, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Muhammadiyah. MUI berkata gini ya, azan TV diganti teks berjalan tidak langgar syariat. Majelis Ulama Indonesia tidak mempermasalahkan azan maghrib di stasiun TV diganti oleh running teks berjalan saat misa yang dipimpin Paus Fransiskus di SUGBK pada Kamis. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am Soleh menyebut penggantian tayangan azan maghrib di televisi dengan teks berjalan tidak melanggar syariat Islam. Wow, sebenarnya dari aspek syari'i tidak ada yang dilanggar dan itu bagian dari solusi. Isunya bukan meniadakan azan,
Hal itu untuk kepentingan siaran live misa yang diikuti jemaat Kristiani dalam kurung Katolik yang tidak dapat ikut ibadah di GBK, ujar Niam di Jakarta, Rabu tanggal 4 September 2024. Katanya harus dengar ulama, tapi kok gak didengar? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan dari para penolak perubahan azan dari suara ke running text. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.